Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Muhammad Adin di channelnya Mang Sarmidin. Alhamdulillah pada saat ini dan pada waktu ini Allah memberikan umur yang sehat dan panjang, bisa bersilaturahmi kepada Sayyidul Al-Mukarram di kediaman Kang Raden Sair Langit Ya. yang alhamdulillah pada saat ini di hadapan saya bersama saya ingin tahu profil singkat Kang Raden Sair Langit. Profil dari mana nih? Dari awal? Dari awal biodata. Oh. Biodata singkat. Ya, saya singkat saja biar saja. tidak panjang. Karena kan kalau menceritakan biografi itu kan bisa jadi satu novel. Iya. Mudah-mudahan bisa sedikit merangkum lah. Iya. Nah, saya nama asli saya Renren Rohmatul Aji. Itu adalah nama yang diberikan orang tua saya. Dan setelah beberapa tahun saya dewasa, salah satu guru saya sempat memberikan nama, dan itu disahkan. Cuman menurut agama saja, kalau harus ngurus surat-surat menurut agama, menurut negara, bukan repot gitu kan, harus ganti ijazah dan juga yang lainnya. Adapun nama Raden Sair Langit itu sendiri, banyak kan orang yang kadang saya juga ada yang bilang, ada kan saya baca sendiri, katanya Raden dari mana gitu kan. Saya suka lucu sebenarnya kalau melihat orang-orang seperti itu. Boro-boro nama Raden, nama Allah saja bisa dipakai asal pakai Abdul. Benar nggak? Saya mau minta coretnya apakah kalau pakai nama Raden, terus misalnya nggak ada keturunan Raden, jadi Doraka gitu, Kanaraka gitu. Ntar saya jelasin sanad keturunan saya ya. Nah, ini saya sederhana dulu. Jadi Kanaraka itu kan jadi itu. Bahkan nama Nabi Muhammad SAW juga kan bisa dipakai, yang penting kan ada awalnya atau depannya, atau pakai awal yang juga depan gitu kan, atau misalnya Muhammad Al-Ghifari seperti anak saya juga kan panjangnya. Allah aja kan Abdul Rahman, Abdul Rahim dan yang lainnya itu kan bisa, apalagi nama Raden. Nah, ataupun kalaupun ada orang yang maksa pengen misalnya lebih biar karena segala sesuatunya ada aturan. Wong saya juga kalau memang perlu harus dibilangin, saya ada keturunan dari Prabu Siliwangi. Dulu saya nggak mau bilang-bilangin keturunan, karena buat apa sih? Keturunan tidak menjamin, yang menjamin itu Allah kita, kecuali keturunan baginda Nabi Muhammad SAW kan, yang memang dimuliakan. Kalau laki-laki berarti para habaib, kalau seorang wanita berarti seorang syarifah. Adapun mereka maksa, kekeh harus jelas keturunan Raden. Saya pernah menceritakan di desa Rancai ini, perlu diketahui ada catatan seluruh keturunan Eyang Suralaksana. Makamnya ada di sini. Itu catatannya ada. Itu ditulis di atlas dulu dan itu disusun oleh orang tua dulu tahun 87. Jadi bukan ngaku-ngaku nih, hati-hati. Ini datanya ada, bahkan di desa ada, bahkan sekarang sedang direnovasi lagi, ditambahin. Karena catatan tahun 87 bahkan nama saya juga belum ditulis, baru sampai bapak saya. Karena sudah kenal lama. Berarti anak-anaknya, bahkan anak saya juga belum ketulis, baru sampai ke bapak saya catatannya. Karena itu catatannya udah lama, tahun 87. Seluruh keturunan Eyang Suralaksana, Raden Eyang Suralaksana, itu yang ada di desa Rancai catatannya ada. Dan Eyang Suralaksana itu adalah turunannya sampai ke Prabu Siliwangi. Dan itu saya pernah bahas di konten saya lupa lagi di konten apa, silakan cari-cari. Kalau nggak salah dibongkar sejarah Prabu Siliwangi, saya pernah bahas, kalau nggak salah silakan coba cek. Itu saya sampai liatin catatannya. Sekarang catatannya juga ternyata kan di sini. Karena saya sempat pinjam, saya mau nyalin dulu. Sekarang sedang diambil lagi. Ada orang yang ingin memperbaharui, karena kan anak-anak selanjutnya kan belum ketulis. Nah, ini karena menanya profil nih, dan ini berkaitan dengan orang-orang yang suka menghujat. Adapun nama Sair Langit, Radennya kan ke sana. Sair Langit itu dulu kan saya suka di musik. Pulang pesantren itu kan bukan malah ngajar ngaji, malah punya grup band. Nah, guru saya bilang gini, kalau mau soal sairnya itu sampaikan ke agungan Allah, ajak kebaikan, cegah kemungkaran, jangan sair-sair yang mengundang syahwat dan hawa nafsu.
Lalu dikasih ayat oleh guru saya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyam munqalabin yanqalibun. Itu adalah Asy-Syu'ara ayat 227 Pamungkas. Asbabun nuzul turunnya ayat itu silakan buka tafsir Munir atau tafsir Jalalain. Itu asbabun nuzul turun ayat itu dulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak para penyair sesat, banyak penyair yang suka nyinyir kepada perjuangan baginda Nabi. Tapi selain itu turunlah ayat 227, kecuali ilalladzi, kan, kecuali para penyair yang beriman, yang berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir, syair-syair orang-orang kafir, dan sesungguhnya orang-orang zalim kelak akan tahu ke mana mereka akan kembali. Nah, ada para penyair-penyair yang spesial oleh Allah. Maksud guru saya memberikan nama itu karena saya punya background pernah di musik dan lagunya lagu-lagu cinta, bagaimana layaknya grup band, walaupun saya tidak tenar seperti papan atas, seperti itu kan. Saya pernah kok manggung di beberapa TV swasta yang provinsi seperti Bandung TV dan sebagainya. Bahkan saya sampai bikin beberapa album, sampai 4 album, sudah sekitar 60 lagu. Itu kan seperti itu. Dulu di Ilusi Band pernah duet juga kan. Itu kerjanya itu featuring. Dulu kan Ilusi Band terus featuring sama Ayuni Lisma, ya pernah saya. Dan itu menjadi fitnah, banyak orang-orang yang mengungkit deui video-video dulu yang padahal yang dararaka. Itu orang, saya itu kaset dulu yang masih ada itu saya hancurkan, Sam. Iya. Saya hancurkan, Min. Saya hancurkan. Video-video yang diupload di akun YouTube saya dulu, video-video saya di musik sudah saya hapus. Masalah yang dulu ya udah. Dan kita berusaha menghapus jejak karena takutnya nanti akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Karena video klipnya kan ada sama cewek, nggak pakai kerudung, kan seperti itu. Sudah hapus. Biarlah semua menjadi kenangan. Biarlah semua menjadi kenangan gitu kan. Nah, syair kan, langitnya itu maksudnya kiasnya itu agung, yaitu keagungan Allah. Yang pada akhirnya Raden Syair Langit dikiaskan seperti Asy-Syu'ara ayat 227. Seperti itu untuk nama. Ya beginilah profil singkat, biodata singkat masalah nama gitu. Masalah nama yang dijuluki oleh Kang Raden Syair Langit sekarang. Dan yang kedua yaitu perjalanan dan perjuangan sehingga terbentuknya sebuah majelis Thariqatul Auliya. Ya. Gimana? Insya Allah gini, saya itu Amin ya, nama antum Amin ya? Amin. Nama channelnya apa teh? Mang Sarmidin. Mang Sarmidin ya. Lucu nama julukan itu. Oh gitu kan, Mang Sarmidin. Jadi gini Kang Amin, Mang Amin dah santri nih ya. Kalau di santri di Sunda itu nggak aneh kalau sama saya Mamang gitu kan. Kalau pesantren itu kan Mamang gitu, bukan gede teh. Jadi gini Mang Amin ya, posisinya. Saya dari kecil itu sudah ngajar ngaji. Jadi saya itu kan sebelum masuk SD juga masih anak bukan TK itu tajwid, sekarang itu sudah, ini mohon maaf saya bukan menceritakan karena Mang Amin nanya. Saya silakan tanya masyarakat di sini. Saya ngajar ngaji di masjid itu anak yang sebaya dan juga anak yang umurnya lebih atas dari saya, seperti itu. Nah luar biasanya ketika saya terus ngajar ngaji, bahkan ketika waktu itu orang tua saya ketika saya SMP saya di pesantren terus saya pulang pesantren itu malah bukan yang ngajar ngaji tapi malah punya grup band. Saya masih ingat itu tahun 2006 awalnya saya itu. Nah itu masuk punya grup band dan sebagainya karena Allah tidak ridho saya ada di dunia seperti itu dan karena mungkin saya harus kembali ke alur di dunia dakwah yang pada akhirnya udahlah singkat cerita bandnya bubar. Terus saya mulai ngajar ngaji lagi. Terus saya dulu mendirikan ya santri kalong, baru santri kalong gitu kan ya kalau orang Jawa paham. Dari tahun berapa? 2007 saya akan dewasanya. 2007 kalau nggak salah mulai ngajar. Tapi itu 2007 saya belum sakit ke diri. Kadang masih terpancing-pancing pengen ngeband lagi. Masih labil lah. Kadang saya suka ngajar ngaji juga, aduh pengen ngeband lagi. Jadi sembari ngajar ngaji, sembari ngeband itu ya. Karena masih labil umur pada waktu itu 2007. Pulang pesantren 2006 pertengahan. Dari Al Fauzian di Sukamantri itu yang terakhir. Tapi kesini juga saya suka pasaran. Sembari ngajar ngaji saya pasaran sebulan 2 bulan kemana ke Banten kemana kan gitu. Kalau pesantren awal-awalnya itu SMP di Wisbondulang gitu kan dulu, terus pasaran kemana gitu kan. Terus kesananya itu
saya masih labil, kadang masih ngajar ngaji tapi pikirannya itu belum dewasa, masih terpesona dengan pengen jadi artis nih gitu kan, seperti itu, pengen banyak duit nih kan, seperti itu. Jadi karena umur mungkin masih muda, tapi terus pendewasaan yang pada akhirnya saya saklek, singkat cerita, udah jangan ke dunia seperti itu lagi. Kalau musik saya ganti, sampai sekarang saya kadang masih bikin lagu religi kan, Mahaburu Musik, Rinduku Allah, Suruh Ma'rifatullah, Sholawat Sirul Ma'rifat, dan masih banyak lagi yang lainnya kan. Bernapaskan religi, karena saya tidak akan masuk ke musik di sini karena akan jadi lama. Saya pernah bahas di konten sambil main piano ada yang saya langit membahas hukum musik kalau nggak salah. Saya pernah bahas. Ada 2 pendapat ulama. Biar nggak panjang di sini. Jadi setelah itu saya saklek, dulu sebatas ngajar ngaji biasa. Yang pada akhirnya saya bertemu dengan seorang mursyid. Itu kan, tapi beliau perbedaannya beliau ujlah bidayah. Beliau ujlah bidayah, beliau tinggal juga di gunung, gitu kan. Beliau turun gunung itu hanya untuk sholat Jumat, gitu, untuk hanya sholat Jumat. Beliau tinggal di gunung, ujlah bidayah, tidak ujlah bidayah. Saya berguru kepada beliau, tapi beliau orang tertutup karena ujlah bidayah. Yang pada akhirnya itu saya mendirikan majelis thariqah. Bukan berarti saya yang membuat thariqahnya sendiri, bukan. Tapi dari pengersa ama, guru saya yang itu, gitu kan. Di luar guru-guru saya yang lain, guru mursyid saya. Nanti mungkin bisa antum ngambil profil beliau lah di antara saran-sarannya. Ada sarannya, nanti mau dijelaskan silakan waktu. Ada di masjid saya di majelis. Ada sarannya ditulis sampai tersambung ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan kibir ke baginda Nabi, para sahabat teruskan lagi. Seperti itu. Nah, jadi setelah itu saya memberikan majelis thariqah ma'had thariqatul auliya, gitu kan. Majelis ma'had padahal menurut lugat masih satu bahasa sebenarnya, tapi saya hanya membedakan saja bahwa ini ada majelis thariqah, namanya thariqatul auliya gitu. Biasanya kan majelis dzikir, majelis sholawat. Nah, jarang kan kalau thariqah biasanya langsung aja thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ma'had Suralaya. Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ma'hadnya misalnya Abu Yadi Biati kan dulu siapa? Atau thariqah yang lainnya, Tijaniyah, Samaniyah, Ahmadiyah, Samaniyah, Sadiliyah dan juga yang lainnya. Nah, thariqah auliya tidak terkenal thariqah yang lain, itu karena posisi ama juga. Wah, gini aja sederhana sebenarnya. Kalau memang benar seseorang sampai kepada makomnya, ama itu suka bertanya kalau ada orang-orang yang ngaku wali, apakah pernah bertemu dengan ama di Jabal Qaf? Itu kan tempat pertemuannya para aulia yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Ini jadi panjang sebenarnya kesana ketika mengingat orang-orang yang menghujat saya, dan saya yang kalau menghujat saya terima, nggak masalah. Fitnah dan amal buat saya. Tapi saya nggak suka ketika ada orang-orang yang menghujat kepada para masyayikh. Mereka ini orang-orang soleh. Kalau saya sih bukan orang soleh. Wah, saya mah jauh dari kata soleh, ibadah juga tahu diterima atau kagak gitu. Tapi yang saya nggak enak itu ketika menghujat kepada para masyayikh, karena mereka orang-orang mulia, mereka orang-orang luar biasa gitu kan. Tolonglah, jangan hujat mereka, jangan hujat thariqatul auliyanya. Nah, satu lagi nih. Pernah, mungkin Samsi juga pernah melihat ada yang komentar thariqatul auliya nama ketinggian. Saya heran sama orang-orang yang suka membenci itu. Gini loh, saya coba mau nanya nama pesantren. Sekarang seperti pondok pesantren Sabilun Najat, jalan menuju surga. Atau thariqatul auliya maka karake jalannya para wali Allah. Ini maka jalan menuju surga. Ya karena jadi hujatan atau dibatuman. Manhajul ulum misalnya kan, atau nanti Misbahul Dulam. Nanti loba lah para pesantren atau ngarang-ngarang masjid, nama masjid yang nama itu kan doa. Ngapain sih pakai di tapaul? Tapaul gitu kan bahasanya. Dah eureurnya dasar aing jalma. Da keul mah keul ti kuat ngaran thariqatul auliya ge dari permasalahan. Ini sebagai jalan suluk lah. Jalan suluk thariqatul auliya, jalannya para wali-wali Allah. Tah uing teh ieu nu goreng batur. Dia nukieu teh loba dosa pengen mengikuti jalannya para aulia wali-wali Allah. Atuh komo Sabilun Najat jalan menuju surga. Erek juga eta jadi lamun hayang ka surga kadinya lieur meureun lamun ngabahasan gitu. Kali itu mah hanya doa. Ya Allah ya eta mah maklumeun otak-otak nu emang tadina meureun ladang nyangkok tina got sebenarnya. Awal mula majelis dia didirikan bisa untuk thariqatul auliya berdirinya kalau tidak salah Februari 2016. Kalau sebelum-sebelumnya kan saya mendirikan Dinia, terus ngaradi santri kalong namanya Hidayatul Azkiya dulu namanya. Kesininya saya karena sudah saklek, sudah tidak angin-anginan seperti yang saya ceritakan tadi, sudah tidak masih kabita tergoda dengan urusan-urusan musik lagi atau apa, yang pada akhirnya saya kesininya itu dikasih petunjuk waktu juga sama ama namanya thariqatul auliya. Baru satu lagi ada yang lupa.
tempat asal kelahiran Kang Raden Sairali? Saya asli orang sini, asli orang Galuh Ciamis, Galuh turunan Prabu Siliwangi, bisi sok aya we jalma nu Raden di mana catatan aya di desa. Lain cekuing gitu jeung ka desa Ranca. Itunya aya catatan nama dinya. Saya dari jalur bapak dan saya katakan satu kali lagi itu syaratnya lemah karena syarat yang bagus itu dari bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak terus melalui laki ini tercampur wanita. Saya ke bapak saya ke ibunya ke bapaknya masih tercampur wanita, sebenarnya lemah. Itu sebenarnya lemah gitu, tapi masih ada turunan seluruh turunan Prabu Siliwangi jalurnya Eyang Suralaksana, makamnya di sini. Saya sering jarok ke sini. Cuman beda desa. Ini kan desa Ranca, kecamatan Ranca. Kalau makam Eyang Suralaksana itu di desa Cilincir, kecamatan Ranca. Beda desa saja. Itu seperti itu. Ya, alhamdulillah, dan begitulah profil singkat di biografi biodata Kang Raden Sairali. Dan alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai alhamdulillah. Ya sekarang yang kedua. Nah, alhamdulillah yang pertama laki sekarang naik ke kelas 2 SD. ya. Rival Muhammad Al-Ghifari, yang kedua sekarang baru seminggu lebih umurnya, 10 harian lah kurang lebih, namanya Arsila Ayudia Mumtaz. Ya begitulah, dan mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi untuk kita semuanya, dan Khusus yang jomblo gitu. ya, dan sekian dari saya dan Abdul Mumun. Terima kasih Kang Raden Sairali. Sampai suatu insyaallah Lain kali dalam momen lain. Insyaallah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lain subscribe, subrek channel Kang Raden Sairali. Sakitu itu biasa kami atur, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.